Setelah postingan aku tentang sandwich generation kemarin, ada beberapa teman yang share kalau mereka menggunakan tabungannya untuk DP rumah. Terus ada juga yang menanyakan bagaimana sih caranya investasi, bagaimana cara bayar cicilan yang rencananya baru akan lunas setelah bulan purnama, dan juga ada yang bilang uangnya dipakai untuk bayar asuransi. Menariknya di sini, hanya ada satu teman yang menjawab menabung untuk dana darurat. Dana darurat, dana apa sih itu? Gunanya untuk apa? Istilah dana darurat baru mulai naik daun tahun lalu ketika COVID-19 datang menghampiri kehidupan kita dan meluluh lantakan kestabilan keuangan banyak orang, mungkin termasuk kita. Coba sekarang kita bayangkan ruang emergensi di rumah sakit. Kebanyakan pasien yang masuk ke dalam ruang emergensi adalah mereka yang kondisinya mendesak. Entah mereka yang tiba-tiba kena serangan jantung, kecelakaan lalu lintas, atau mereka yang tiba-tiba pingsan. Kalau kita lihat dari bahasanya, emergency room adalah unit gawat darurat yang ada di rumah sakit. Biasanya mereka yang masuk ke UGD adalah mereka yang mengalami kecelakaan, kondisi kritis, atau kronis yang mengancam nyawa dan memerlukan perawatan sesegera mungkin. Nah, kalau kita sudah bisa membayangkan arti dari emergency room di rumah sakit, kurang lebih artinya sama dengan emergency fund. Ada nggak yang tahu kenapa istilah dana darurat baru muncul setahun terakhir ini? Aku sempat berdiskusi dengan temanku. Kebanyakan teman-teman yang ada di usia produktif saat ini adalah generasi yang belum pernah merasakan krisis ekonomi secara langsung, seperti yang dialami oleh orang tua kita waktu tahun 98. Mungkin kita ingat krisis moneter tahun 98, namun efeknya tidak terlalu kita rasakan karena seperti di videoku yang pertama, ketika itu kita masih kecil, mungkin masih di usia sekolah. Selama kita berada di usia produktif, perekonomian juga relatif aman. Tidak ada peristiwa ekonomi yang benar-benar mengancam sehingga kita lupa untuk menabung. Kemudian COVID-19 datang dengan segala risiko dan ketakutan yang dibawa bersama dengan dirinya. Banyak teman-teman kita yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, penghasilannya turun, bisnis pun bertambah sulit. Kondisi inilah yang kita sebut dengan keadaan darurat. Kita nggak pernah prediksi sebelumnya dan sama sekali nggak kita harapkan, tapi harus kita hadapi dan atasi. Nah, disinilah fungsi dari dana darurat tersebut. Ketika kondisi keuangan kita sedang terancam, kita dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai kelangsungan hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi agar nggak terjebak dalam hutang dan pinjaman-pinjaman nakal lainnya. Jadi, siapa di antara teman-teman saat ini yang sudah mempunyai cukup tabungan untuk dana darurat? Atau saat ini mungkin belum terpikir untuk menabung dana darurat karena merasa belum urgent? Teman-teman boleh sharing tentang pemahaman kalian tentang dana darurat dan juga godaan yang kalian hadapi ketika menabung dana darurat. Contohnya, aku dan suamiku suka banget makan makanan dan minum minuman yang enak dan jalan-jalan sampai kadang lupa menabung. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, "Terus kan gue masih single dan puji Tuhan orang tua gue punya cukup tabungan, gue gak butuh dana darurat kali ya?" Emang siapa aja sih yang butuh dana darurat? Masa semua orang? Di video aku selanjutnya, aku akan sharing tentang dana darurat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut tentang dana darurat, boleh DM aku atau tulis di komen. Teman-teman juga boleh loh sharing tentang financial planning dan financial goals kalian supaya bisa sama-sama kita bahas. See you in the next video. Bye-bye.